Seringkali, kita menghadapi kesulitan, rasa sakit, dan pergumulan yang terasa begitu berat. Pada saat-saat itu, kita mungkin bertanya-tanya, mengapa harus saya? Mengapa ini terjadi? Namun, percayalah bahwa di balik setiap kesulitan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, selalu ada maksud yang lebih dalam. Tuhan ingin kita mengalami sendiri penderitaan atau rasa sakit, bukan karena Dia ingin kita menderita, tapi karena Dia melihat potensi besar di dalam diri kita. Dia tahu bahwa kita mampu melewati badai ini dan menjadi lebih kuat setelahnya. Lebih dari itu, Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk sesuatu yang lebih mulia, menjadi alatnya untuk menguatkan dan menolong orang lain yang mungkin sedang mengalami hal yang sama seperti yang kita rasakan saat ini. Tuhan memilih kamu bukan karena kebetulan, tetapi karena Dia tahu kamu mampu. Dia melihat potensi dan kekuatan yang mungkin belum kamu sadari sepenuhnya. Ketika kamu berjalan melalui lembah kegelapan dan rasa sakit, Dia sedang membentukmu menjadi seseorang yang bisa menjadi terang dan harapan bagi orang lain. Dia izinkan kamu untuk merasakan kesakitan terlebih dahulu, karena suatu hari nanti, kamu akan menjadi perpanjangan tangannya, menghibur, menolong, dan menguatkan mereka yang juga sedang berada dalam kegelapan. Dalam Tuhan, tidak ada yang sia-sia. Setiap air mata yang jatuh, setiap rasa sakit yang kamu rasakan, semuanya adalah bagian dari rencananya yang lebih besar. Bahkan di saat kamu merasa berada di titik terendah hidupmu, Tuhan sedang bekerja di balik layar. Dia sedang mempersiapkan sesuatu yang indah dan penuh tujuan, baik untuk hidupmu maupun untuk hidup orang-orang di sekitarmu. Ingatlah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian di tengah badai. Dia selalu ada bersama kita. Dan melalui proses ini, Dia mempersiapkan kita untuk menjadi alat berkat bagi orang lain. Jadi, jika kamu sedang berada dalam masa sulit, peganglah teguh imanmu. Percayalah bahwa Tuhan melihat potensi besar dalam dirimu dan melalui semuanya, kamu sedang dipersiapkan untuk menjadi berkat yang lebih besar. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat mendalam dan mungkin terasa berat, namun penting bagi kita untuk memahami sepenuhnya. Hukuman abadi bagi mereka yang menolak Kristus. Ketika kita berbicara tentang kasih Allah, seringkali kita berfokus pada belas kasih, pengampunan, dan janji kehidupan kekal yang diberikan kepada mereka yang percaya. Namun, firman Tuhan juga dengan jelas mengajarkan bahwa ada konsekuensi yang sangat serius bagi mereka yang menolak anugerah keselamatan yang ditawarkan melalui Yesus Kristus. Pertanyaannya adalah, mengapa hukuman ini begitu berat? Mengapa Allah yang penuh kasih mengizinkan adanya hukuman abadi bagi mereka yang menolaknya? Untuk memahami hal ini, kita harus merenungkan sifat Allah yang sempurna dalam kasih, tetapi juga adil dalam keadilannya. Allah yang suci tidak bisa membiarkan dosa berjalan tanpa penghakiman. Penolakan terhadap Kristus bukan sekadar penolakan terhadap satu tokoh sejarah, tetapi penolakan terhadap satu-satunya jalan menuju keselamatan yang telah Allah sediakan melalui pengorbanan putranya. Alkitab dengan tegas menyatakan bahwa barang siapa menolak Kristus, mereka akan menghadapi kebinasaan kekal, yaitu keterpisahan total dari hadirat Allah. Dalam Matius 25 ayat 46, Yesus berbicara tentang pemisahan antara domba dan kambing, yaitu antara mereka yang menerima dan menolaknya, dengan berkata, "Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal." Ada dua nasib kekal yang menanti setiap orang, hidup kekal di dalam hadirat Allah, atau hukuman kekal yang berarti keterpisahan selamanya darinya. Mungkin ini terdengar mengerikan bagi kita, dan banyak orang di zaman ini yang merasa sulit untuk menerima realitas ini. Namun, perlu kita ingat bahwa kasih Allah tidak pernah memaksa manusia untuk memilihnya. Kasih yang sejati selalu memberi pilihan, dan pilihan kita terhadap Kristus menentukan kehidupan kekal kita. Pilihan untuk menolak Kristus berarti memilih hidup tanpanya. Bukan hanya di dunia ini, tetapi dalam kekekalan.
Kita harus menyadari bahwa Allah dalam keadilannya telah memberikan kesempatan kepada semua orang untuk diselamatkan. Dalam 2 Petrus 3 ayat 9, disebutkan bahwa Allah tidak menginginkan seorang pun binasa, tetapi menghendaki supaya semua orang berbalik dan bertobat. Namun, tanggung jawab untuk menerima kasih karunia itu ada di tangan kita masing-masing. Ketika kita menolak Kristus, kita memilih jalan yang berlawanan dengan kehendak Allah, dan konsekuensinya adalah kebinasaan kekal. Saudara-saudari, pesan ini bukanlah untuk menakut-nakuti, melainkan sebuah peringatan penuh kasih. Allah telah memberikan segalanya bagi kita melalui Yesus Kristus. Salib adalah bukti terbesar dari kasih Allah yang mau menderita dan mati bagi kita, agar kita tidak harus menanggung hukuman kekal itu. Namun, jika kita mengeraskan hati dan menolak Dia, kita memilih untuk menerima konsekuensi dari keputusan tersebut. Oleh karena itu, dalam refleksi ini, kita akan menggali lebih dalam mengenai pentingnya keputusan kita untuk menerima Kristus dan apa yang Alkitab katakan tentang mereka yang menolaknya. Ini adalah kesempatan bagi kita untuk kembali merenungkan dan memperbaharui iman kita, serta mendorong kita untuk berbagi Injil kepada orang-orang di sekitar kita, agar mereka juga dapat menerima keselamatan yang diberikan Allah. Sebelum kita melanjutkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang Maha Kuasa dan penuh kasih, kami menghadap hadirat-Mu dengan kerendahan hati dan rasa syukur yang mendalam. Terima kasih atas kesempatan yang Engkau berikan pada hari ini untuk berkumpul dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami sadar, Tuhan, bahwa setiap hari adalah anugerah dari-Mu, dan kami tidak akan mampu memahami apapun tanpa bimbingan Roh Kudus-Mu. Engkau adalah Allah yang kudus dan adil, tetapi juga Allah yang penuh kasih dan kemurahan. Oleh sebab itu, kami memohon hadirat-Mu di tengah-tengah kami sekarang ini. Saat kami mempersiapkan hati untuk membahas topik yang sangat penting, yakni hukuman abadi bagi mereka yang menolak Kristus, kami menyadari bahwa ini bukanlah hal yang mudah untuk direnungkan. Tetapi kami percaya, Tuhan, bahwa kebenaran ini adalah bagian dari kehendak-Mu untuk menyadarkan kami akan tanggung jawab yang besar dalam menanggapi kasih karunia yang telah Engkau sediakan melalui Yesus Kristus. Kami bersyukur karena Engkau, dalam belas kasihan-Mu, telah memberikan jalan keselamatan melalui Putra-Mu yang tunggal. Ya Tuhan, kami memohon kepadamu agar Engkau memberikan kami hikmat dan pengertian yang datang dari Roh Kudus. Buka hati dan pikiran kami, agar kami dapat menerima kebenaran firman-Mu dengan rendah hati. Tolong kami untuk tidak hanya menjadi pendengar firman, tetapi juga pelaku yang setia. Kami sadar bahwa tanpa kasih karunia-Mu, kami tidak mungkin memahami kedalaman dan pentingnya setiap keputusan yang kami ambil dalam hidup ini, terutama keputusan untuk menerima atau menolak keselamatan yang Engkau tawarkan. Bapa, kami juga memohon agar Engkau mengampuni kami jika di dalam perjalanan hidup kami, ada saat-saat di mana kami tidak sungguh-sungguh dalam menghidupi iman kami, atau mungkin ada waktu-waktu di mana kami mengabaikan panggilan-Mu. Ampuni kami jika kami tidak memperhatikan pentingnya keselamatan bagi jiwa-jiwa di sekitar kami yang belum mengenal Kristus. Kiranya melalui pembahasan firman ini, Engkau memperbarui hati kami, memberi kami keberanian dan kasih untuk terus membagikan Injil kepada mereka yang masih hidup dalam kegelapan. Kami juga berdoa agar kebenaran yang akan kami pelajari hari ini dapat menjadi kekuatan yang memperbaharui iman kami, memperdalam pengertian kami akan kasih karunia-Mu, dan meneguhkan kami untuk terus setia berjalan di jalan-Mu. Jangan biarkan kami mengeraskan hati, tetapi lembutkanlah hati kami agar kami selalu peka terhadap panggilan-Mu. Kami menyerahkan setiap bagian dari pertemuan ini ke dalam tangan-Mu. Bimbinglah setiap kata yang akan diucapkan dan setiap pikiran yang akan kami renungkan. Biarlah semuanya terjadi untuk memuliakan nama-Mu dan memperluas kerajaan-Mu di bumi ini. Bapa yang penuh kasih,
Kami percaya bahwa Engkau akan berbicara kepada kami hari ini, dan kami menantikan hikmat-Mu yang akan mengalir di dalam hidup kami. Dalam segala hal kami mohon agar kehendak-Mu yang sempurna yang terjadi di dalam hidup kami, bukan kehendak kami sendiri. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dan Roh Kudus sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sahabat terkasih, di dalam Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ini mengungkapkan dua elemen penting untuk memperoleh keselamatan. Pengakuan dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan keyakinan dalam hati bahwa Allah membangkitkannya dari kematian. Pengakuan ini adalah pengakuan iman yang tulus, mengakui otoritas Yesus dan menerimanya sebagai juru selamat. Iman yang sejati tidak hanya bersifat intelektual, tetapi melibatkan seluruh diri kita, hati, pikiran, dan tindakan. Ayat ini menekankan bahwa keselamatan bukanlah hasil dari usaha manusia atau kebaikan, tetapi sepenuhnya merupakan anugerah dari Allah melalui iman kepada Kristus. Ini juga menjadi pengingat bahwa pilihan untuk menerima atau menolak Yesus memiliki konsekuensi yang kekal. Bayangkan sebuah kota kecil yang terletak di tepi laut. Di dalam kota itu terdapat sebuah pelabuhan yang aman, tempat kapal-kapal bersandar dan menurunkan penumpang. Namun di luar pelabuhan, lautan yang bergejolak penuh dengan ombak besar dan badai. Di tepi pelabuhan ada seorang kapten kapal yang berpengalaman, yang tahu betul jalur aman menuju daratan. Kapten itu mengumumkan kepada semua penduduk kota, "Aku tahu jalan yang aman untuk kalian. Ikutilah aku, dan kalian akan selamat dari badai yang menghancurkan." Dia memberikan tanda untuk semua orang, dan mereka yang percaya akan kepemimpinannya mulai berbaris menuju kapal. Namun, ada beberapa penduduk yang meragukan kapten itu. Mereka berkata, "Kami sudah tahu cara kami sendiri. Kami tidak perlu mendengarkan dia." Mereka memilih untuk tetap tinggal di kota, mengabaikan panggilan kapten meskipun badai semakin mendekat. Saat badai tiba, kapal yang dipenuhi orang-orang yang mempercayai kapten itu berlayar menuju keselamatan. Mereka merasakan perlindungan dan kedamaian, sementara mereka yang menolak untuk mengikuti kapten terjebak dalam badai yang hebat, menghadapi bahaya dan kehancuran. Dalam perumpamaan ini, kapten kapal melambangkan Yesus, dan kapal yang aman adalah keselamatan yang ditawarkannya. Mereka yang mengakui dan percaya kepadanya, seperti penumpang yang mengikuti kapten, selamat dari badai yang mencerminkan hukuman abadi bagi mereka yang menolaknya. Sebaliknya, mereka yang menolak mengikuti kapten yang melambangkan penolakan terhadap Yesus akan menghadapi konsekuensi yang serius. Ini mengingatkan kita bahwa keselamatan datang melalui iman dan pengakuan kepada Kristus. Setiap orang memiliki pilihan untuk menerima ajakan Yesus dan mengalami hidup yang kekal, atau menolaknya dan menghadapi akibat dari keputusan tersebut. Firman selanjutnya terdapat di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia, yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ini menyampaikan pesan yang sangat kuat tentang eksklusivitas keselamatan dalam Yesus Kristus. Mari kita lihat lebih dalam arti dari ayat ini. Keselamatan hanya dalam Kristus. Ayat ini menegaskan bahwa tidak ada keselamatan di dalam siapapun juga, kecuali dalam nama Yesus. Ini berarti bahwa semua usaha atau jalan lain yang dianggap dapat memberikan keselamatan, baik itu melalui kebaikan, ritual keagamaan, atau kepercayaan kepada sosok lain, tidak akan membawa kepada keselamatan yang sejati. Yesus adalah satu-satunya jalan yang dijanjikan oleh Allah untuk manusia diselamatkan. Satu-satunya nama yang diberikan. Dalam konteks ini, nama lain menunjukkan bahwa Allah telah memilih Yesus sebagai satu-satunya pengantara dan sumber keselamatan. Hal ini menunjukkan kuasa dan otoritas nama Yesus yang telah diberikan kepadanya sebagai juru selamat umat manusia. Namanya menjadi simbol harapan dan pengharapan bagi mereka yang percaya. Kekuasaan di bawah kolong langit,
Ungkapan di bawah kolong langit ini menegaskan bahwa kebenaran ini berlaku di seluruh dunia, untuk setiap orang tanpa terkecuali. Pesan ini berlaku universal dan tidak terbatas pada satu budaya atau zaman. Ini menekankan bahwa keselamatan bukan hanya untuk orang Yahudi tetapi juga untuk bangsa-bangsa lain. Ayat ini juga mengingatkan kita bahwa respon manusia terhadap pernyataan ini sangat penting. Setiap individu dihadapkan pada pilihan untuk menerima atau menolak keselamatan yang ditawarkan melalui Yesus. Dalam konteks ini, ada tanggung jawab bagi setiap orang untuk mencari dan menerima kebenaran tentang Kristus. Ini menekankan eksklusivitas Yesus sebagai sumber keselamatan. Dalam dunia yang sering kali memperdebatkan banyak jalan menuju kebenaran, ayat ini mengingatkan kita bahwa hanya dalam nama Yesus kita dapat menemukan keselamatan yang sejati. Ini menjadi panggilan bagi setiap orang untuk merenungkan hubungan mereka dengan Kristus dan menerima anugerah keselamatan yang Dia tawarkan. Sahabat terkasih, firman terakhir di renungan hari ini terdapat di dalam 1 Timotius 2 ayat 5. Karena Allah itu Esa dan Esa pula, Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Ini mengungkapkan kebenaran mendalam bahwa Allah itu Esa dan Yesus Kristus adalah satu-satunya pengantara antara Allah dan manusia. Pernyataan ini menekankan pentingnya peran Yesus dalam rencana keselamatan Allah bagi umat manusia. Dalam konteks ini, Yesus bukan hanya sebagai sosok sejarah, tetapi sebagai jembatan yang menghubungkan kita, manusia yang berdosa, dengan Allah yang kudus dan sempurna. Melalui pengorbanannya di kayu salib, Yesus menyelesaikan apa yang tidak dapat kita capai dengan usaha sendiri. Ia menawarkan dirinya sebagai tebusan, mengambil alih hukuman yang seharusnya kita terima. Ini menunjukkan betapa besar kasih Allah kepada kita. Dia memberikan anaknya untuk menyelamatkan kita. Ketika kita percaya kepadanya, kita memperoleh pengampunan atas dosa-dosa kita dan bisa mendekat kepada Allah dengan penuh keyakinan. Sebagai manusia Kristus Yesus, Dia memahami setiap aspek kehidupan kita. Dia mengalami pencobaan, kesedihan, dan penderitaan sehingga Dia bisa berempati dengan kita dalam setiap keadaan yang kita hadapi. Ini memberikan pengharapan dan kenyamanan karena kita tahu bahwa Dia tidak hanya Tuhan yang berkuasa, tetapi juga Juru Selamat yang peduli dan memahami. Dengan demikian, 1 Timotius 2 ayat 5 mengingatkan kita bahwa setiap individu memiliki akses langsung kepada Allah tanpa perlu mediator lain atau ritual yang rumit. Keselamatan dan hubungan kita dengan Allah sepenuhnya tergantung pada penerimaan kita terhadap Yesus sebagai Juru Selamat. Hal ini menjadi panggilan bagi kita untuk tidak hanya menerima kasih karunia itu, tetapi juga untuk membagikannya kepada orang lain, agar banyak yang mengenal dan mengalami anugerah Allah melalui Yesus Kristus. Sebelum kita mengakhiri renungan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang bersyukur atas firman-Mu yang telah kami renungkan hari ini. Kami mengucapkan terima kasih karena Engkau adalah Allah yang Esa, dan karena kasih-Mu yang besar, Engkau telah mengirimkan Yesus Kristus sebagai satu-satunya pengantara antara kami dan Engkau. Kami bersyukur bahwa melalui pengorbanannya, kami dapat menerima pengampunan dan keselamatan. Tuhan, kami menyadari betapa mudahnya kami tergoda untuk mencari jalan lain dalam hidup kami. Ajari kami untuk selalu mengingat bahwa tidak ada keselamatan di luar nama Yesus. Semoga kami terus mengandalkannya dalam setiap langkah yang kami ambil dan dalam setiap keputusan yang kami buat. Berikan kami hikmat dan kekuatan untuk hidup sesuai dengan firman-Mu, sehingga hidup kami menjadi cerminan kasih dan kebenaran-Mu. Kami juga berdoa untuk diri kami sendiri dan bagi orang-orang di sekitar kami. Biarlah kami menjadi alat-Mu untuk memberitakan kabar baik ini kepada dunia yang membutuhkan. Bantu kami untuk menunjukkan kasih Kristus dalam tindakan dan kata-kata kami, agar banyak orang yang tergerak untuk mengenal-Mu dan menerima keselamatan yang hanya dapat ditemukan dalam Yesus. Saat kami melanjutkan aktivitas kami, bimbinglah langkah kami, Tuhan. Lindungi kami dari godaan dan pengaruh yang dapat menjauhkan kami dari-Mu. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu.
berharap agar setiap tindakan kami memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan anugerah-Mu yang tiada akhir. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih telah mengikuti renungan hari ini. Kami berharap firman Tuhan yang telah disampaikan dapat memberikan inspirasi dan penguatan bagi hidup Anda. Jika Anda merasa terberkati oleh konten ini, kami mengajak Anda untuk tidak lupa memberikan like, subscribe, dan meninggalkan komentar di bawah. Setiap dukungan dari Anda sangat berarti dan membantu kami untuk menjangkau lebih banyak orang dengan pesan kasih dan kebenaran dari Tuhan. Kami ingin mendengar pemikiran Anda tentang renungan ini, jadi silakan bagikan apa yang Anda pelajari atau bagaimana Anda diterangi oleh firman hari ini. Dengan berbagi, kita bisa saling menguatkan dan bertumbuh dalam iman bersama. Mari kita terus berkomitmen untuk mencari kebenaran dan berbagi anugerah Tuhan dengan orang-orang di sekitar kita. Terima kasih sekali lagi, dan semoga Tuhan memberkati perjalanan iman kita semua. Sampai jumpa di renungan berikutnya.